Maybe there's another way. Berjumpa lagi di Jam Libur. Kali ini Mimin akan mereview sebuah film yang menceritakan tentang seorang wanita hamil yang terdampar di tengah lautan dan harus berjuang bertahan hidup bersama bayinya. Apa yang akan terjadi dengan sang ibu dan bayinya? Penasaran? Yuk langsung ke TKP. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu ya guys, agar channel ini bisa terus berkembang dan menceritakan film-film menarik lainnya. Film ini berjudul Nowhere. Di awal film, diperlihatkan beberapa imigran gelap yang keluar dari sebuah mobil. Di antaranya, sepasang suami istri yang bernama Nico dan istrinya yang bernama Mia. Mereka lalu berjalan melewati lorong-lorong peti kemas dengan berhati-hati agar tidak ketahuan petugas yang berjaga di situ. Vamos, hostia. Venga, tira por ahí, vamos. Tú primero, vamos. Venga, vamos. Setelah sampai di lokasi, mereka harus membayarkan sejumlah uang. Namun, uang mereka tidak cukup. Akhirnya Nico memberikan cincin pernikahan mereka. Tenemos que salir del país ya. Venga, seguidme. Feliz viaje. Kemudian, mereka diangkut menggunakan mobil kontainer. ¿Estás bien? Setelah di dalam kontainer, Mia yang sedang hamil merasa takut dan khawatir. Nico pun menenangkannya dan memastikan semuanya akan baik-baik saja. Di pagi harinya, Mia teringat dengan anaknya yang bernama Uma yang diambil militer dan kemungkinan sudah meninggal. Lalu mereka dikagetkan dengan suara ketukan dari luar. Setelah pintu dibuka, ternyata imigran lain yang menunggu diangkut. Mereka langsung menerobos masuk dan kontainer pun jadi penuh dengan para imigran. Karena terlalu penuh, petugas menyuruh mereka keluar sebagian. Di sini Nico dipaksa keluar oleh petugas dan terpisah dengan Mia. Mia lalu melihat keluar melalui lubang kecil untuk melihat suaminya dan kontainer yang membawanya. Kemudian Mia menelpon Nico untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Di perjalanan Mia melihat kondisi jalan yang kacau. Banyak kerusuhan, militer tak segan menembak warga. Dan memisahkan orang tua dengan anaknya. Tiba-tiba kontainer berhenti, yang ternyata di luar banyak militer yang sedang melakukan pemeriksaan. Kontainer yang ia tumpangi pun akhirnya diperiksa oleh para militer. Dan saat dibuka, kontainer itu pun kosong. Kepala militer itu pun masuk ke dalam kontainer untuk memeriksa dan memastikan kalau tidak ada warga yang mencoba kabur dari negara tersebut. Kepala militer itu pun curiga dan menyuruh anak buahnya untuk menembak dari dalam kontainer tepat di mana dia berdiri. Dia pun akhirnya mengetahui kalau ada ruang rahasia di dalam kontainer tersebut dan menyuruh para warga untuk keluar dari ruangan itu. Lalu mengancam akan menembak jika tidak ada yang mau keluar. Mia lalu naik ke atas palet untuk bersembunyi. Karena takut, salah satu warga akhirnya membuka ruangan itu dan langsung ditembak. Lalu kepala militer menyuruh untuk membunuh semuanya. Bahkan anak kecil yang tersisa pun langsung dibunuhnya.
Mereka lalu mengeluarkan semua mayat. Mia yang bersembunyi di atas palet akhirnya selamat dari tembakan. Mia lalu menelpon Nico dan menyuruhnya bersembunyi. Setelah sampai di pelabuhan, Mia langsung menelpon Nico, namun tidak ada jawaban. Ia lalu memeriksa barang bawaannya, mengambil selimut lalu tertidur. Tiba-tiba ada guncangan yang keras hingga membuatnya terbangun. Yang ternyata dia sudah di atas kapal dan sedang ada badai di luar. Dia pun berteriak minta tolong, namun tak ada yang mendengarnya. Namun akhirnya kapal itu pun terbalik. Saat sadar, kontainernya sudah banyak air. Mia tahu kalau kontainernya sudah terbalik. Ia lalu mencari kontainer yang membawa Nico. Karena tak menemukannya, ia mengambil ponselnya dan mencoba menelpon Nico. Namun ponselnya sudah rusak. Ia pun merasa lelah dan memeriksa bayi yang ada di perutnya. Menyadari banyak lubang di kontainernya, Mia lalu mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk menutup lubang itu, agar air tidak masuk ke dalam kontainer. Dan akhirnya, ia menemukan solatip lalu menggunakannya untuk menutupi lubang tersebut. Dia juga menemukan album kenangannya. Saat membukanya, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan dari luar. Ternyata suara itu berasal dari kontainer yang membawa Nico. Kemudian kontainer itu pun tenggelam. Mia pun menangis karena ia pikir Nico ikut tenggelam bersama kontainer itu. Namun Mia tidak menyerah. Dia terus coba menelpon Nico, berharap kalau Nico masih hidup. Namun tidak juga ada jawaban. Mia pun putus asa dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya. Karena ingat dengan bayinya, ia pun mengurungkan niatnya itu. Kini Mia mulai ketakutan kalau nanti kontainernya tiba-tiba tenggelam. Namun karena kelelahan, Mia pun tertidur. Tiba-tiba air dengan cepat masuk ke dalam kontainer. Ternyata itu hanyalah mimpi. Mia lalu memeriksa kembali lubang yang ia tutup dengan solatip. Karena solatipnya lepas, Mia lalu mencari cara agar lubangnya tertutup kembali dengan rapat. Ia lalu mencoba mengeluarkan air dari dalam kontainer menggunakan sebuah selang, mengumpulkan beberapa palet untuk dijadikan tempat tidur, dan memberi tanda di dinding kontainer. Di saat dia sedang mengumpulkan semua barang bawaannya, tiba-tiba ada yang menelpon. Dan ternyata itu adalah Nico. Mia senang karena Nico masih hidup. Mia lalu memberitahukan kalau kapal yang mengangkutnya tenggelam dan terjebak di dalam kontainer mengapung di tengah lautan. Nico lalu berjanji akan menjemputnya. Tiba-tiba perutnya sakit dan ingin melahirkan. Mia pun akhirnya melahirkan anaknya dengan selamat. Sekarang Mia harus bertahan hidup bersama bayinya. Di hari berikutnya, karena kedinginan bayinya terus menangis dan tidak mau menyusu, Mia lalu berpikir untuk keluar dari kontainer. Ia lalu membuat pintu keluar menggunakan bornya. Membuat beberapa lubang membentuk satu lubang besar. Ketika hampir selesai, tiba-tiba bornya rusak.
Mia lalu mencoba memperbaiki ponselnya, namun hasilnya sama saja. Ia pun kesal dan marah. Kemudian Mia melihat sebuah pisau dan berpikir untuk kembali melubangi kontainer itu. Di malam harinya, Mia kelaparan dan tak bisa tidur. Dikarenakan tidak ada makanan, Mia akhirnya memakan ari-ari bayinya itu. Keesokan harinya, Mia kembali melanjutkan membuat pintu keluar. Namun, belum sampai selesai pisaunya patah. Mia pun kelelahan dan kehausan, tapi air minumnya habis. Karena kehilangan banyak cairan, Mia pun dehidrasi dan lemas, dan pingsan. Tiba-tiba ada pesawat kertas yang menabraknya, dan terlihat anak perempuannya yang bernama Ume datang menghampirinya. ¿Y por qué dejaste que me lleve? Yo no quería jugar con ella. No fue tu culpa. Mia lalu terbangun. Kejatuhan air hujan yang masuk dari lubang kontainer yang ia buat, lalu menyusun beberapa bolt untuk menampungnya. Mia lalu mencoba menarik lubang yang dia buat menggunakan tali agar bisa terbuka. Lubang itu akhirnya bisa terbuka dan Mia bisa keluar bersama bayinya. Aquí fuera estás mejor, ¿verdad? Sí. Kemudian Mia mulai mencoba menangkap ikan dengan menombaknya menggunakan besi. Namun tidak ada satu ikan pun yang ia dapatkan. Tiba-tiba ada pesawat yang melintas. Mia langsung masuk ke dalam dan mengambil sebuah cermin untuk memberikan sinyal pertolongan saat akan kembali keluar. Kakinya tergores oleh serbekan kontainer. Mia pun tak memperdulikannya. Dia terus mencoba memberi sinyal berharap pilot melihatnya dan menolongnya. Karena luka di kakinya sangat parah, Mia lalu kembali ke dalam dan mencoba untuk menjahit lukanya. Di malam harinya, Mia membuat jaring menggunakan kabel untuk menangkap ikan. Dan keesokan harinya Mia mulai mencoba lagi untuk menangkap ikan menggunakan jaring yang dia buat semalam. Dan satu ekor ikan berhasil dia tangkap. Mia pun langsung memakannya. No mires así, que tú también estabas desesperada antes de mamar. Di hari berikutnya, Mia membuat suran yang ia masukkan ke dalam Tupperware, lalu menghanyutkannya ke laut. Sudah 12 hari, Mia terdampar di tengah laut, namun belum juga ada orang yang datang menolongnya. Di malam hari, air hampir mencapai batas maksimum. Mia lalu membawa anaknya keluar dari kontainer. Karena takut akan tenggelam, Mia lalu mencoba menelpon Nico. Dan ia berhasil tersambung dengan Nico. Namun sayang Nico tidak dapat menyelamatkannya karena dia tertembak dan kehabisan banyak darah saat mencoba kabur dari petugas. Sudah 26 hari dan air sudah mencapai batas maksimal, kontainer pun sebentar lagi akan tenggelam. Mia lalu membuat raket untuk bayinya. Gaviota. ¿Sabes qué significa eso? Di malam harinya,
kontainer mulai tenggelam. Mia lalu memeriksanya dan melihat foto anaknya mengapung di air. Saat mengambil foto itu, kakinya tersangkut sebuah tali, hingga membuatnya tidak bisa berenang dan ikut tenggelam. Beruntung dia membawa pisau dan langsung memotong talinya. Mia akhirnya berhasil lolos dan langsung mencari bayinya. Setelah menemukan bayinya, dia kini hanya bisa mengapung dan terombang-ambing di tengah laut. Keesokan harinya, Mia mencoba memanggil burung camar dengan menggunakan sisa ikan yang ia makan, agar supaya dia dapat mudah terlihat oleh kapal yang melintas. Dan benar saja, ada sebuah kapal yang sedang mencari ikan. Melihat burung camar yang sedang mengerumuni benda yang mengapung, mereka pun curiga dan langsung mendekatinya. Mereka lalu mengambil benda itu dan terkejut ketika yang ditemukannya adalah seorang bayi. Mereka lalu menarik tali yang mengikat di pelampung dan mereka pun menemukan ibu sang bayi, yaitu Mia yang pingsan dan tenggelam. Mereka pun langsung mencoba menyelamatkan Mia. Setelah beberapa kali berusaha, akhirnya Mia pun dapat diselamatkan bersama bayinya, dan film pun selesai.